Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kelompok kami akan berpresentasi tentang materi form of business organization. One of the first decision that you will have to make as a business owner is how the business shall be structured. All business must adopt some legal configuration that defines the rights and liabilities of participants in the business ownership, counter personal liability, lifespan, and financial structure. Nah, yang materi yang akan kita bahas pagi ini yaitu bentuk organisasi bisnis. Nah, sebelum ke bentuk organisasi bisnis, pasti teman-teman sudah mengetahui lah sekilas mengenai tentang bisnis itu apa kan. Nah, jadi bentuk organisasi bisnis itu salah satu keputusan pertama yang harus Anda buat sebagai pemilik bisnis adalah bagaimana bisnis harus disusun. Nah, sebelum kita melakukan bisnis atau kita akan menjalankan bisnis, yang pertama-tama itu kita harus merancang dan menyusun bagaimana bisnis ini akan nanti akan kita mulai dan kita akan jalankan dan bagaimana perkembangannya dan seterusnya. Nah, setelah kita selain itu, semua bisnis harus mengadopsi beberapa konfigurasi hukum yang mendefinisikan hak dan kewajiban peserta dalam kepemilikan bisnis. Nah, dan bisnis ini harus memiliki kepemilikan. Jadi tidak boleh ilegal seperti itu kan. And sole proprietorship. The vast majority of small business start out as sole proprietorships. These firms are owned by one person, usually the individual who has day-to-day responsibility for running the business. Sole proprietorship owns all the assets of the business and the profits generated by it. They also assume complete responsibility for any of its liabilities or debits. In the eyes of the law and the public, you are one in the same with the business. Nah, selanjutnya yaitu ada kepemilikan tunggal. Nah, sebagian besar bisnis kecil dimulai sebagai perseorangan. Perusahaan yang dimiliki oleh satu orang, biasanya individu yang memiliki tanggung jawab sehari-hari untuk menjalankan bisnis tersebut. Nah, dalam bisnis, kepemilikan dalam bisnis itu ada bermacam-macam ya. Ini ada yang mungkin 2 orang, 3 orang, atau bisa lebih melibatkan orang banyak. Yang kita bahas saat ini yaitu kepemilikan tunggal, yaitu pemilik bisnis tersebut hanya 1 orang. Nah, di sini kepemilikan tunggal ini memiliki semua aset bisnis dan keuntungan yang dihasilkannya. Nah, jadi semua aset bisnis tersebut ya milik orang tersebut. Nah, kemudian nanti ketika ada hasil atau keuntungan dari bisnis tersebut, nah mungkin ya jelas hanya 1 orang yang menikmati menerima keuntungannya tersebut. Beda lagi jikalau kepemilikan bisnis itu banyak orang, misal 2 atau 3 orang. Nah, nanti ketika ada keuntungan dalam bisnis tersebut, nanti bisa dibagi hasil. Nah, mungkin seperti itu. Then partnership. In a partnership, 2 or more people share ownership of a single business. Like proprietorship, the law does not distinguish between the business and its owners. The partners shall have a legal agreement that sets forth how decisions will be made, profits will be shared, disputes will be resolved, and how future partners will be admitted to the partnership. Nah, yang selanjutnya ada partnership atau kemitraan. Dalam kemitraan yaitu ada 2 orang atau lebih berbagi kepemilikan atas satu bisnis. Nah, jadi sudah jadi ada sebuah bisnis, satu bisnis. Nah, dalam satu bisnis itu ada 2 orang yang menjalankan atau 2 orang pemilik.
Nah, jadi ada satu bisnis dan ada dua pemilik bisnis seperti itu. Nah, selanjutnya dalam kemitraan juga harus memiliki perjanjian hukum yang menetapkan bagaimana keputusan akan dibuat, keuntungan akan dibagikan, perselisihan akan diselesaikan, dan bagaimana mitra masa depan akan diterima dalam kemitraan. Nah, jadi dalam bisnis kemitraan ini itu harus memiliki perjanjian hukum. Nah, selanjutnya yaitu harus memiliki keuntungan akan dibagikan. Jadi ketika nanti usaha bisnis ini berhasil, maka keuntungannya akan dibagi untuk pemiliknya tersebut. Nah, selanjutnya ada perselisihan akan diselesaikan. Ketika ada perselisihan dalam suatu bisnis tersebut akan diselesaikan secara bersama-sama. Nah, dan untuk kemajuan dan kemajuan bisnis tersebut, mereka harus bekerja sama untuk memajukan bisnis tersebut. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh pemateri kedua. Type of partnership that should be considered. Tipe-tipe partnership. Nah, di sini itu ada 3. General partnership adalah jenis kerjasama yang dijalankan secara merata. Partnership di sini itu sama-sama aktif dalam operasional. Maksudnya operasional itu kerja gitu, serta bertanggung jawab penuh. Yang kedua itu limited partnership. Itu gabungan 2 orang atau lebih yang menjalankan operasional atau kerja bisnis sehari-hari. Tetapi terdapat satu partner atau lebih yang tidak melakukan tanggung jawab dengan porsi seperti partner yang lain. Disebut silat partner. Contohnya itu dia nanam modal saham, tapi dia tidak ikut operasional atau pekerjaan sehari-hari. Terus yang ketiga itu joint itu adalah kerjasama antara 2 perusahaan atau lebih dalam periode waktu tertentu untuk memberikan tujuan spesifik, dan itu ditentukan dalam rencana yang telah disepakati. Biasanya itu perusahaan lokal, maksudnya perusahaan Indonesia dan luar negeri itu bekerja sama. Nah, contohnya itu seperti perusahaan Tokopedia dengan Alibaba. Terus comparison itu badan usaha yang sah atau badan hukum. Lah, setiap perusahaan itu ada yang terdaftar di pemerintah dan ada pula yang tidak. Bagi perusahaan yang terdaftar di pemerintahan, mereka itu mempunyai badan usaha untuk perusahaannya. Badan usaha itu apa? Ya, kayak status dari perusahaan tersebut yang terdaftar secara resmi. Jadi itu punya pemerintah perusahaannya. Terus poinnya itu keuntungan ya. Keuntungannya itu mudah untuk mengumpulkan uang. Jadi perusahaan itu dapat meningkatkan modal dalam jumlah besar dengan menjual saham. Tidak ada biaya bunga, pemegang saham dibayar hanya jika perusahaan menghasilkan keuntungan. Terus yang kedua itu tanggung jawab terbatas. Lah, pemegang saham itu tidak dapat dimintakan pertanggungjawabkan kecuali sebatas modal yang telah ditanamkan ke dalam perseroan. Badan usaha itu lebih mudah untuk menarik investor karena risikonya relatif rendah. Terus skala ekonomi. Nah, karena ukurannya yang lebih besar, perusahaan dapat memperoleh manfaat dari skala ekonomi. Terus produktivitas. Perusahaan dapat merekrut direktur dan manajer spesialis untuk menjalankan perusahaan karena pemilik tidak perlu terlibat langsung dalam menjalankan bisnis sehari-hari. Nah, itu keuntungannya. Terus yang kekurangannya itu disadvantage.
Kekurangannya itu masalah komunikasi. Lah, ketika perusahaan menjadi lebih besar, layanan dan hubungan dapat menjadi lebih bersifat kaku dan impersonal bagi pelanggan dan karyawan. Terus, kompleksitas ditambahkan, menjalankan badan usaha, perseorangan atau kemitraan lebih murah dan lebih tidak birokratis daripada menjalankan koperasi. Terus, pengungkapkan informasi. Data keuangan harus disediakan untuk semua pemegang saham. Terus, birokrasi. Yang terakhir, kehilangan kendali. Untuk perusahaan publik, perusahaan menghadapi potensi ancaman pengambilan oleh perusahaan rival yang membeli saham mayoritas dalam bisnis karena saham tersedia secara terbuka untuk pembelian di bursa saham. Nah, itu kekurangannya.